provokatif, yang hoax ya, bahkan hoax yang provokatif yang sifatnya adalah untuk memecah belah umat Islam. Dan mereka mengatakan, sayalah yang paling benar. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka tidak mempunyai karakter moderasi. Nah, makanya menjadi seorang yang moderat adalah orang yang berperilaku dan berpikir, jadi punya pemikiran dan punya perilaku yang adil, yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian. Madrasah, next berikutnya. Jadi madrasah itu sebagai agen yang akan membentuk generasi yang moderat. Madrasah adalah sebagai agen yang ini sebagai misinya Kementerian Agama, yaitu inginnya membentuk para alumni dari madrasah itu mempunyai perilaku atau karakter yang moderat, yang tawasud tadi. Kembali lagi yang ke slide 4, Mas Mbak. Saya jelaskan tentang indikator karakter moderasi. Bagaimana seseorang dikatakan moderat atau seorang siswa dikatakan moderat? Itu yang pertama tawasud. Jadi kalimatnya pertama bisa dicatat ya nanti ya, atau diamati aja dulu. Tawasud itu tengah. Jadi tidak ekstrim, tidak fanatik terhadap satu golongan, bersifat tengah. Yang kedua tawazun, berimbang. Jadi imbang gimana? Saya kasih contoh. Berimbang antara misalnya kalian sebagai siswa MAN 1 Kota Kediri mempunyai hak dan kewajiban. Mempunyai hak apa? Hak untuk mendapatkan pembelajaran di madrasah. Mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran di madrasah. Mempunyai hak untuk mengikuti segala ekstra yang ada di madrasah. Semuanya yang ada di madrasah itu silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, itu merupakan haknya sampean. Cuman ketika hak itu sudah didapatkan, kewajiban juga tetap harus ditunaikan. Kewajibannya apa? Kewajibannya taat terhadap tata aturan madrasah. Taat terhadap segala yang sudah ditulis ataupun yang sudah dilesankan dalam tata tertib madrasah. Taat sebagai murid untuk mau belajar. Itu adalah keberimbangan atau tawazun ya, antara hak dan kewajiban itu harus berimbang. Itu moderasi. Jadi kalau ada orang sudah melaksanakan yang seperti itu, oh berarti saya termasuk orang yang berkarakter moderasi. Yang ketiga i'tidal atau tegak lurus ya. I'tidal itu adil. Dan dalam kalimat adil atau tegak lurus. Maksudnya tegak lurus seperti apa? Nah, menegakkan kebenaran ya. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil gitu ya. Jadi kalimatnya kalau dalam Al-Qur'an wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil, akan datang kebenaran dan akan sirna kebatilan. Dan ini siapa? Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan muspro ya, akan sirna. Nah, ini kalau tidak sampai berperilaku moderasi, tidak berlaku i'tidal, maka tidak akan bisa sesuatu yang hak itu bisa ditegakkan. Yang keempat tasamuh atau toleransi. Toleransi itu bisa bermakna toleransi internal atau toleransi eksternal. Toleransi eksternal dulu ya. Berarti apa? Tepos liro terhadap orang lain. Tepos liro terhadap orang yang berideologi berbeda. Tepos liro terhadap orang yang beragama lain. Caranya gimana? Bukan kita kemudian membenarkan kepercayaan orang lain, tidak. Yang dinamakan tasamuh itu bukan seperti itu, tapi memberikan kesempatan, menghormati tata cara mereka untuk beribadah, bukan kita membenarkan. Itu kalau toleransi secara eksternal. Sedangkan toleransi internal, yaitu
teposiliro terhadap sesama, atau dalam bahasa kerennya itu adalah ukhuwah Islamiyah, maka kita saling menghormati, saling menjaga, saling berempati, simpati terhadap sesama muslim, mempunyai satu kesatuan rasa seiman. Ini namanya tasamuh. Yang kelima, musawah. Musawah itu kesamaan, non discrimination. Jadi tidak ada diskriminasi. Karena memang dalam Al-Quran sendiri pun juga disebutkan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, diciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, maka yang paling mulia di antara kamu bukan casingnya, ya, bukan lakinya, bukan karena perempuannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena yang bersifat fisik itu, ya, tapi adalah karena ketakwaannya kepada Allah. Itu persamaannya seperti itu. Jadi agama Islam pun begitu indah, ya, untuk mengkonsep, kalau dalam bahasa ismenya itu sosialisme, ya, itu musawah, persamaan. Yang keenam adalah asyura, mufakat. Jadi ketika kalian senang untuk memusyawarahkan sesuatu, untuk bermufakat terhadap suatu konsensus, maka itu kalian sudah mempunyai karakter moderasi. Maka kalau di madrasah kita itu sudah dibiasakan, ya, semacam ini, ya. Seperti kemarin itu sudah dilakukan pemilihan OSIS, ya. Pemilihan OSIS itu dilaksanakan secara mufakat, ada pilihan atau pemilihan umum, ya, pemilihan umum baik dari siswa maupun dari dewan guru memilih kandidat. Jadi calon dari OSIS, kemudian mereka berorasi menyampaikan visi misi mereka sebagai calon ketua OSIS, baru kemudian kita akan memilih mana yang terbaik, mana yang sekiranya itu bisa membawa pada kemajuan organisasi dan madrasah. Syura atau demokrasi bisa dimaknai demokrasi, ya. Karena sebetulnya demokrasi itu konsepnya bukan konsepnya Yunani seperti yang biasa kita kenal. Masa Khulafaur Rasyidin pun demokrasi sudah mulai dikenal dengan kalimat asyura. Bahkan secara aplikatif, ya, pengangkatan para pemimpin Khulafaur Rasyidin pun melalui jalan demokrasi. Cuman teknisnya berbeda-beda antara satu khalifah dengan khalifah yang lain. Nah, cuman kata-kata demokrasi itu baru kita dapatkan ketika yang memunculkan adalah orang-orang Yunani. Jadi seperti itu asyura. Yang ketujuh, islah. Islah itu reformasi. Jadi mereformasi itu memperbarui sesuatu yang sudah usang, ya, kemudian diperbaiki untuk bisa dipakai. Dalam kajian usul fikihnya itu kalimatnya al-muhafadzah bi qadimis shalih wal akhdhu bi tajdidil aslah. Itu kalimatnya. Tetap melestarikan apa yang ada di masa lampau, yaitu sesuatu yang masih baik, ya. Tetap menjaga, melestarikan sesuatu yang lampau yang masih baik dengan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Maksudnya gimana? Ketika kita melakukan reformasi yang tempo dulu, yang sesuatu konsep yang sudah lama, yang sekiranya masih dipakai, yang masih kontekstual, maka bisa tetap dipakai, gitu, ya. Jadi tidak kemudian merombak secara 100% itu islah. Jadi mempunyai jiwa untuk memperbaiki, mereformasi, ya. Yang ke-8, aulawiyah atau prioritas. Jadi ketika sampean mempunyai karakter memprioritaskan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, bisa memilih dan memilah, maka ini termasuk mempunyai indikator karakter moderasi. Saya kasih contoh, di masa pandemi ini kita kan luar biasa, ya, dapat aturan dari pemerintah untuk tetap stay at home.
tetap diam di rumah. Padahal perekonomian juga penting. Sekolah pun sebetulnya juga penting ya. Untuk datang tatap muka, datang ke sekolah itu sesuatu yang penting. Tapi lebih penting untuk apa? Untuk menyelamatkan. Makanya katanya Bapak Presiden, Bapak Jokowi itu di tengah pandemi ini kita harus memprioritaskan namanya iman, imun, aman, dan amin. Iman, imun, aman, dan amin. Iman. Kita bekali diri kita dengan terus mendekatkan diri pada Allah di tengah pandemi ini ya. Semoga corona COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Kita segera beraktivitas kembali, seluruh keluarga kita dijaga, dijauhkan dari segala mara bahaya. Iman. Jadi kita beriadah, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Iman yang pertama ya. Imun, tetap menjaga imun. Jadi nggak cuma doa tok. Itu kalau doa tok kan berarti kita pasrah ke Gusti Allah tanpa ada ikhtiar. Kita jaga imun kita. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang sehat, makan yang mengkonsumsi vitamin, kemudian berolahraga secukupnya, menjaga pola hidup yang baik, mencuci tangan, memakai masker, itu termasuk imun ya, aman ya, aman juga gitu, aman. Jikalau memang masih zona merah ya janganlah berkeliaran kemana-mana ya. Keinginan untuk kongko-kongko kumpul dengan teman-teman di pending dulu lah ya. Yang biasa nongkrong di warung kopi, silakan itu diempet dulu ya, ditahan dulu. Nanti mudah-mudahan kalau coronanya sudah berlalu nanti baru bisa kumpul-kumpul. Kenapa? Kita memprioritaskan keamanan. Dan yang keempat amin, ya tadi doa. Jadi doa itu jangan sampai terlewatkan. Terus kita ikhtiar secara fisik ya juga melalui doa. Yang ke-9 tatawur. Tatawur itu dinamis. Jadi ketika kita mempunyai pemikiran dinamis, bergerak, namanya dinamis itu selalu bergerak, mengikuti zaman, mengupgrade keilmuan kita. Jadi menerima masukan orang lain. Ini termasuk indikator dari karakter moderasi. Dan yang ke-10 adalah tahawur atau beradab dan berbudaya. Beradab dan berbudaya ini termasuk salah satunya diantaranya beradab atau berakhlak yang baik. Maka suatu negara itu kalaupun toh mempunyai para intelek banyak, ya orang-orang intelijensi banyak, tapi tanpa diimbangi dengan akhlak yang baik, maka akan muncul para pejabat-pejabat koruptor, orang-orang pandai yang bisanya hanya membumi tapi tanpa melangit, bahasanya gitu ya, membumi tanpa melangit, pandai dalam masalah urusan keduniawian tapi nonsen dalam masalah ukhrawiyah. Ini yang ke-10. Monggo next. Slide berikutnya tadi kayaknya sudah. Berikutnya ya, oke, madrasah adalah agen generasi moderat. Jadi insya Allah ketika kesampaian masuk ke madrasah nanti akan dicetak menjadi seseorang yang berkarakter moderat, yang berkarakter tidak ekstrim, yang berkarakter tidak fanatis, yang berkarakter adil, ya, yang berkarakter tawasud, tawazun, tahadur, tatawur, dan yang sudah saya jelaskan 10 karakter tadi ya. Caranya gimana? Ada teknisnya ini. Jadi madrasah mempunyai teknis ya. Welas asih tadi ya, memunculkan welas asih. Caranya gimana? Di madrasah kita itu tiap hari Jumat ada apa sodakoh yang dikelola oleh anak-anak SKI, anak si keagamaan Islam. Si keagamaan Islam itu nanti tiap kelas dimintai untuk bersodakoh. Dalam artian sodakoh ini pembiasaan supaya kalian itu mempunyai kepedulian terhadap orang lain, untuk membantu orang lain. Nah, nanti bisa ditasarufkan, kemungkinan ada keluarga dari siswa yang mungkin meninggal, itu nanti bisa ditasarufkan ke sana. Begitupun juga Bapak Ibu guru juga seperti itu. Bahkan ada pernah beberapa kali program itu dilaksanakan hampir setiap hari. Siapa yang mau bersodakoh setiap hari,
maka dibuka peluang ke situ. Yang Jumatnya memang digerakkan oleh anak-anak SKI. Terus yang kedua, akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu sebetulnya kan sudah terinclude dalam kurikulum K13 ya, seperti yang sudah sampean lakukan selama ini di KI 1, KI 2, di kompetensi inti KI 1, KI 2. Kalau KI 1 itu lebih kepada hablum minallah dan KI 2 itu lebih kepada hablum minannas. Jadi ada kesalehan sosial dan kesalehan individual. Ini jadi kalau orang hanya sekedar saleh secara individu percuma. Ibadahnya mempeng tapi tidak peduli pada orang lain. Tahajudnya oke, puasanya terus tapi tidak peduli, tidak berempati terhadap lingkungan, percuma. Atau punya jiwa yang besar terhadap orang lain tapi tidak ada kedekatan pada Allah. Nah, akhlakul karimah ini menggabungkan dua-duanya. Jadi diharapkan sampai nanti ini menjadi para alumnus ya, yang tadi itu loh, membumi dan melangit. Membumi dan melangit. Jadi pinter masalah dunya, ya pinter masalah akhirat. Itu akhlakul karimah. Caranya ya apa? Caranya gimana? Dengan pembiasaan. Jadi pembiasaan. Jadi pembiasaan itu seperti misalnya mulai dari pagi sampai dibiasakan ketemu dengan Bapak Ibu guru. Kalau tidak di musim pandemi sampai bersalim, salaman. Menyapa dengan assalamualaikum terhadap Bapak Ibu guru. Ya, tapi kalau selama pandemi ini ya kontak fisik bersalaman itu agak dihilangkan ya kalau bisa ya. Nanti kalau sudah coronanya hilang silakan nanti diulang lagi untuk bertasofah, untuk bersalaman. Kemudian membiasakan untuk mengaji. Jadi kalau sebelum pembelajaran ya biasanya di jam pertama itu kita murojaah, kita tadarus bersama-sama yang nanti akan dipandu dari yang bertugas dari OSIS juga. Itu pembiasaannya. Terus sholat duha juga ada pembiasaan sholat duha, menjalankan ibadah sunnah gitu ya. Walaupun nanti karena memang ada aturan-aturan nanti supaya lebih kondusif, maka dijadwal secara bergantian. Termasuk melakukan sholat jamaah. Kalau jamaah zuhur itu secara bersamaan serentak ya, karena jamnya sangat terbatas. Itu akhlakul karimah, dan agama sebagai sumber kemaslahatan itu nanti akan diinternalisasikan dalam semua aspek mapel, mata pelajaran itu. Agama itu memang memang satu hal yang terintegrasi ya sebetulnya ya. Jadi sebetulnya semua mapel itu pun substansinya pun dari agama Islam, sumbernya adalah dalam Al-Quran dan hadis. Lanjut next. Berikutnya. Oke, terus saya kasih contoh welas asih dasarnya ya. Tadi mengucap salam. Ini saya memotivasi saja, saya keluarkan hadisnya nih ya. Qala Rasulullah, inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama ya, orang yang paling utama di sisi Allah itu adalah orang yang memulai mengucap salam. Makanya rebutan mengucapkan salam itu ya. Akan lebih afdol orang yang lebih mendului mengucapkan salam. Dan orang yang mendapatkan salam berkewajiban untuk menjawab. Ini sebagai wujud ukhuwah ya, persaudaraan, kedekatan persaudaraan. Yang kedua, berbagi makanan pada tetangga ya, atau tetap terhadap teman lah ya. La yashba ar-rajulu duna jarihi. Maka tidaklah seseorang itu kenyang dengan tanpa menghiraukan tetangganya. Ini diantaranya seperti itu. Ini menunjukkan ini loh, Islam saja sangat peduli loh terhadap orang lain ya. Agama kita itu sudah sangat indah menyampaikan ajarannya, tinggal kita itu meresapinya seperti apa. Nah, yang ketiga, berbicara baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ini merupakan wujud kesalehan sosial kita ya. Wujud kesalehan sosial. Sampai dalam sabdanya Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orangnya yang beriman pada Allah dan Rasul. Ini syaratnya. Lek sampai itu jadi orang yang iman sama Allah ya dan hari akhir, maka syaratnya kudu ngomong sing apik, falyakul khairan au liyasmut. Maka berbicaralah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam aja lebih baik. Diam itu emas katanya ya.
Karena menjaga lisan itu sangat sulit ya. Daripada gibah ke sana ke sini, menyakiti hati orang lain, lebih baik diem. Itu kalau yang sudah terbiasa celometan ya. Yang kedua, "Wa kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Dan siapa orangnya yang beriman pada Allah dan yaumul akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Oke lah, tetangga nanti bisa bermakna tetangga bangku ya. Tetangganya sampai satu bangku, tetangganya sampai kelas, itu kita saling menghormati. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ini sebagai motivasi ya, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita bisa mencapai, menggapai kesalehan sosial. Jadi tidak sekedar kesalehan individual. Next. Lanjut. Lanjut aja. Lanjut, next berikutnya. Berikutnya. Sebetulnya terus lanjut ya. Lanjut, ini tadi sudah saya bahas di atas. Karena memang waktunya bergantian ya. Oke, ini ada kata bijak, jadilah umat yang moderat ya. Jadilah umat yang moderat atau hidup yang seimbang tadi dengan kriteria yang sudah saya jelaskan dari awal, maka kamu akan beruntung. Ini kata-kata bijak dari ulama besar ya. Lanjut. Nah, berikutnya. Gimana? Ya ini. Jadi nanti ada 3 hal, sebetulnya di bawah ada ya, ada 3 hal untuk melakukan moderasi itu. Ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah watoniyah. Kalau ukhuwah basyariah itu adalah persaudaraan sesama manusia. Jadi persaudaraan sesama manusia, entah itu dari ras apa, dari suku apa, dari bangsa apa, ataupun dari agama apapun. Maka kita harus ada rasa welas asih terhadap sesama manusia. Itu namanya ukhuwah basyariah, tidak peduli apapun latar belakang mereka. Ini di dalam agama sebetulnya ini sudah sudah dimunculkan toleransi eksternal. Jadi welas asih itu tidak hanya sekedar dalam ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah basyariah. Dan kemudian ada ukhuwah watoniyah atau persaudaraan dalam kebangsaan. Jadi sesama merasa satu bangsa ya, satu wilayah kita ya. Jadi maka akan memunculkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme. Apalagi kita lihat bangsa kita itu settingannya adalah settingan multikultural ya. Kalau settingan multikulturalisme ya, dengan banyak suku, banyak bahasa, banyak daerah yang luar biasa ini majemuknya ya, maka memang prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu memang perlu diangkat. Jadi makanya 4 pilar kebangsaan kita yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu perlu kita hayati. Jadi betul-betul kita pegang. Supaya apa? Supaya itu tadi loh, kita bisa menjadi orang-orang yang moderat, orang yang adil, orang yang mempunyai perilaku dan pemikiran yang moderat, yang adil, supaya bisa apa? Mencapai hidup yang sejahtera, hidup yang damai. Nah, dengan kita nanti berpegang pada ukhuwah watoniyah, ini sebetulnya sudah mencapainya ke sana. Pancasila itu sendiri sebetulnya apa, Cah? Sebetulnya itu adalah rumusan dari para ulama yang itu pun sudah teraplikasikan sejak masa Rasul. Jadi cuman bahasanya aja yang beda. Kalau bahasanya Rasulullah itu ada Piagam Madinah. Ya, bahasanya Rasulullah Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengakomodir apa? Mengakomodir toleransi sesama umat manusia, mengakomodir toleransi antara muhajirin dan ansor, mengakomodir toleransi antara umat muslim dan non-muslim. Ini semuanya masuk di Pancasila. Cuman bahasanya kan dikontekskan dengan setting yang ada di negara kita. Sama-sama. Madinah ketika Rasulullah memimpin itu
settingannya juga majemuk. Di situ ada orang Yahudi, ada orang Muslim, ada orang yang Badui, ada macam-macam suku, suku Yahudi yang beragam, suku Badui yang beragam, atau suku-suku dari Arab yang beragam juga. Nah, maka Piagam Madinah itu dianggap penting untuk mengikat ukhuwah watoniyah tadi dia. Dan ini alhamdulillah para ulama kita itu sudah merumuskan dalam konsep Pancasila. Next berikutnya. Oke. Oh, ini tadi sudah saya bahas. Lanjut aja. Ukhuwah watoniyah sudah. Lanjut slide berikutnya. Ini sudah berikutnya. Oke, ini. Saya tak jelaskan yang ini karena penting, karena sampai ini usia remaja. Usia remaja, usia yang berusaha untuk mencari sesuatu yang baru, info-info baru, bahkan kalian itu sangat-sangat mengeksplor dunia medsos itu luar biasa ya. Jadi munculnya moderasi, ya, munculnya visi untuk membentuk karakter moderasi ini karena diawali dari kondisi sosial masyarakat Indonesia itu yang sudah mengarah pada beberapa golongan yang memunculkan sikap yang radikalis, jadi radikal beragama. Masih ingat mungkin kalian peristiwa Bom Bali. Bom Bali kalau nggak salah tahun 2002. Bom Bali 1, kemudian dilanjut dengan Bom Bali 2, 2005. Dilanjut dengan pengeboman di Hotel Marriott ya 2009. Itu kan luar biasa banyaknya ya. Dan itu menunjukkan konflik yang internasional, bahkan dikatakan Indonesia itu sebagai sarang teroris. Kenapa kok terjadi seperti itu, radikal? Nah, mereka mengatakan ini adalah bentuk dari jihad. Ini bentuk dari jihad menghabisi sesuatu yang maksiat. Nah, kenapa? Karena jihad itu hanya dimaknai sebagai tekstual saja. Jadi jihad hanya dimaknai sebagai bentuk revolusi fisik saja. Jadi ketika pemaknaan itu keliru, nah maka akan muncul beberapa golongan, beberapa kelompok itu ya memunculkan orang-orang yang ekstrim dan luar biasanya orang-orang yang radikal ini munculnya justru bukan dari golongan pesantren atau orang-orang madrasah, tapi muncul dari kalangan-kalangan akademisi yang ada di perguruan-perguruan tinggi umum. Ini betul-betul memang banyak penelitian yang mengatakan perguruan tinggi umum ini sebagai pembentukan orang-orang radikal itu awalnya di situ. Kenapa? Karena orang-orang yang awam agama, ketika mereka baru mengenal agama, oh ternyata asik mempelajari agama. Dan mereka belajarnya sekedar dari medsos, dari orang-orang yang tidak mengerti agama 100%. Akhirnya apa? Hanya didiskusikan, pemahamannya memahami yang seperti itu, akhirnya menjadi pemahaman yang radikal, yang sangat ekstrim. Ini yang berbahaya. Jadi harapan kita, ya harapan Kementerian Agama pun sampai itu tidak seperti itu. Jadi anak-anak madrasah itu bukan anak-anak yang ekstrim, bukan anak-anak yang radikal, tapi anak-anak yang moderat yang memberikan harapan hidup yang sejahtera, hidup yang penuh kedamaian, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kenapa radikal? Ini pertanyaannya. Kenapa radikal? Ini sebetulnya bahasanya bahasa agak tinggi, tapi yang apa-apa lah, saya jelaskan sedikit aja. Kenapa kok sampai muncul radikal? Ada respon. Jadi modernisasi yang terjadi itu dianggap tidak bisa mengatasi permasalahan. Jadi munculnya isme-isme, entah itu berkaitan dengan demokratisme, dengan kapitalisme, dengan sosialisme, isme-isme itu yang dimunculkan oleh orang-orang Barat yang dianggap itu sesuatu hal yang modern, itu tidak bisa disandingkan dengan nilai-nilai agama. Ini respon mereka saja ya. Tidak bisa disandingkan dengan nilai-nilai agama. Dianggap kapitalisme itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sosialisme juga begitu. Nah, ya seperti itu ya. Jadi pemahaman yang hanya sekedar tekstual inilah nanti yang menjadikan orang-orang mempunyai pemikiran radikal.
wilayah purifikasi. Jadi ketika kita ngomong purifikasi atau pemurnian tauhid, jadi ada istilah tahayul, bid'ah dan khurafat, ya. Dan ini menjadi sasaran orang-orang yang baru mengenal agama, kemudian sedikit-sedikit membid'ahkan, ya, membid'ahkan apa yang sudah terjadi pada masyarakat, ya, membid'ahkan tradisi yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan itu diiyakan oleh para wali songo. Nah, akhirnya muncul bid'ah. Apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga ini adalah bid'ah. Bid'ah adalah membawa pada dosa yang besar. Dosa yang besar itu adalah membawa pada kekafiran. Ini pemikiran yang luar biasa, membuat konflik besar, ya, membuat konflik besar pada umat Islam yang ada di Indonesia, di Nusantara itu umat Islam yang tradisi, ya. Jadi kalau kita lihat itu Islam yang lebih dulu ada di Indonesia itu adalah Islam tradisi, karena beda, ya. Islam di Arab dengan Islam di Indonesia itu beda. Konteksnya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu bisa dipakai semua kalangan, semua bangsa, semua. Jadi tidak hanya sekedar Arabi saja, Ajam pun juga semuanya masuk, ya. Tidak bisa kita maknai Arab itu Islam, tidak bisa. Walaupun toh munculnya Islam sendiri itu ada di Arab. Kita tetap menghormati. Cuma tidak bisa dipaksakan tradisi Arab itu ada di Indonesia. Karena kita settingannya sudah multikultural. Jadi makanya luar biasa Wali Songo itu mengemas, ya, mengemas Islam di Indonesia. Jadi menyebarkan Islam di Indonesia itu dengan cara yang sangat santun, dengan cara yang sangat moderat, dengan menghargai tradisi lokal, ya, dikemas bagaimana tradisi itu bisa diinternalkan dengan nilai-nilai Islam, sehingga apa, ajaran Islam itu ajaran yang bisa diterima oleh masyarakat lokal, ya, ajaran yang dinikmati, bukan ajaran Islam yang menakutkan atau membahayakan. Jadi memang beda. Kalau di Arab memang tidak kita pungkiri, Islam memang berkembang melalui peperangan, tapi tidak di Indonesia. Jadi kita settingannya berbeda dengan di dunia Arab. Jadi yang ketiga himbauan jihad, jadi kalau tadi sudah saya katakan, jihad kalau dimaknai sebagai jihad fisik secara revolusioner, maka itu akan mengakibatkan pertumpahan darah. Jadi jangan dimana seperti itu. Kalau jihad mencurahkan segala kemampuan, mencurahkan semangat kita untuk menuntut ilmu, it's okay itu, ya. Itu yang jihad dalam menuntut ilmu. Jadi jangan diartikan jihad secara fisik yang menumpahkan darahnya orang-orang kafir, jangan seperti itu. Itu sudah tidak cocok, tidak konteks dengan permasalahan umat yang ada di Indonesia. Ini waktunya masih banyak, Pak Wi. Tadi saya mulainya 7:30. Masih? Ya, oke. Habis? Sudah habis. Terlalu enak, ya saya menjelaskan. Oke, selesaikan satu ini. Penolakan pluralis tadi, ya. Penolakan pluralis sudah, karena tidak bisa. Oke. Ini terlalu banyak, nanti biar dibaca sendiri. Orang-orang yang berciri radikal seperti apa, ya. Ini yang terakhir, menelusuri jejak pemikiran Khawarij, ya. Jadi memang ini sebetulnya orang-orang radikal itu sudah ada sejak masanya Khulafaur Rasyidin. Jadi nanti kalau ketemu dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam akan dibahas secara rinci bagaimana pemikiran Khawarij. Jadi kalau sampai ada orang gampang ngafirne, gampang membid'ahkan orang lain, itu sama saja dengan orang-orang Khawarij. Tapi bukan orang Khawarij zaman Khulafaur Rasyidin. Khawarij yang kekinian atau namanya disebut sebagai neo Khawarij atau Khawarij tempo kini. Jadi saya harapkan nanti, ya, sampai masuk ke madrasah itu betul-betul digembleng, betul-betul dibina agar menjadi generasi yang berkarakter moderat, ya, yang mempunyai pemikiran, yang mempunyai perilaku yang adil. Supaya apa? Sikap yang adil sampai itu nanti akan membawa pada kedamaian dan kesejahteraan umat. Inilah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Seperti itu, ya. Nanti saya buka pertanyaan, saya mau tanya kapan saja, semoga saya ada kesempatan untuk membuka nanti, ya. Nanti silakan
pertanyaannya bisa di list ya nanti ya. Berkaitan dengan apapun, berkaitan dengan masalah Islam di Nusantara kita, monggo. Demikian karena waktunya ternyata sudah melebihi batas waktu. Berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ihsan sebagai waka kesiswaan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa membuka wawasan kalian semua, bisa dipahami, ya, bisa dicermati, dan terima kasih. Semoga bermanfaat, barokah. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.